Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 66/2023 perihal perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan, atau lebih singkatnya yaitu pajak natura. Lalu, apa saja fasilitas kantor yang dikenakan pajak? Bingkisan. Bingkisan yang diterima pekerja selain dalam rangka hari keagamaan bernilai lebih dari 3 juta. Komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet yang digunakan bukan untuk menunjang pekerjaan pegawai. Fasilitas olahraga berupa golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif. Selain fasilitas olahraga mewah tersebut, objek kena pajak lainnya adalah semua jenis olahraga yang secara keseluruhan bernilai di atas 1,5 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individual, antara lain apartemen atau rumah tapak bernilai lebih dari 2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja untuk pegawai yang memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta tiap bulan dari pemberi kerja. Sebaliknya, berikut 7 fasilitas atau natura yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama, makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai. Sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar termasuk dalam bentuk reimbursement, biaya makan atau minum, dana maksimum sejumlah 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja. Yang kedua, bingkisan hari raya keagamaan. Untuk hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai. Sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut dengan dana maksimal 3 juta per tahun. Selanjutnya, fasilitas olahraga selain golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif dengan dana maksimal 1,5 juta per tahun. Dan fasilitas tempat tinggal non-komunal seperti sewa apartemen dan rumah dengan dana maksimal 2 juta per bulan. Selanjutnya, fasilitas tempat tinggal komunal seperti asrama dan sebagainya dengan dana tanpa ada batasan nilai. Dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet dengan dana tanpa batasan nilai. Dan yang terakhir, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan selanjutnya dengan dana tanpa batasan nilai. Standar keamanan, kesehatan, keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan atau vaksin dalam penanganan pandemi dengan tanpa batasan nilai. Itu dia fasilitas atau natura yang dikenakan pajak maupun tidak dikenakan pajak. Peraturan ini diteken oleh Sri Mulyani pada 27 Juni 2023 dan mulai berlaku 1 Juli 2023. Sehingga pemberi natura atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura yang melebihi batasan nilai mulai tanggal 1 Juli 2023. Pemberian natura untuk tahun 2022 dikecualikan dari objek pajak bagi karyawan atau penerimanya. Sedangkan pemberian natura untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 merupakan objek pajak bagi karyawan atau penerima, dihitung dan dibayar sendiri serta dilapor oleh penerima atau karyawan dalam SPT tahun PPh 2023. Share video ini jika infonya bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe.